Oke, gue lanjut buat konten terkait review kembali ya. Ini dari layar kertas. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih dulu ya untuk layar kertas. Kalian bisa cek videonya gitu loh. Terkait ilmu S3 Psikologi Harvard ya. Dan ini bener-bener nambah wawasan gue banget gitu kan. Thank you untuk tim layar kertas gitu. Jadi ceritanya gini, hal yang ingin disampaikan oleh layar kertas dan Daniel Goleman gitu ya kan dalam videonya kurang lebih 34 menit ya. 34 menit gitu biar gua rangkum isinya sebetulnya apa. Oke. Dalam 34 menit itu ya mulai dari intro sampai closing dan sebagainya, gua sadar satu hal ya bahwa emotional intelligence, oke. Emotional intelligence ya ini bisa dibilang nggak akan pernah digantikan oleh AI. Oke, AI ini nggak akan masuk ke sini. AI nggak akan masuk ke emotional intelligence. Karena kenapa? Emotional intelligence only in human. Oke, hanya untuk manusia. Ini adalah satu kemewahan terakhir barangkali ya yang dimiliki oleh umat manusia. Maka dari itu, demi menjaga kewarasan kita ya, AI ini adalah hanya alat, oke, yang menggerakkan adalah manusia itu sendiri. Manusia diberi ya otak ya kan, ada bagian depan nih namanya ini otak lah katakan, ada bagian di otak ini otak nih namanya tuh amigdala. Cek lah ya kalau misalkan gua salah. Ini fungsinya adalah untuk mengatur emosi. Ini adalah salah satu ciptaan yang diberikan kesempurnaan gitu loh oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia adalah berupa apa? Free will. Atau gampangnya tuh dia bisa punya kehendak. Oke, ya kalau misalkan dikerucutin lagi dia punya emosi. Gitu. Emosi itu apa sih sebetulnya? Emosi adalah abstrak sebetulnya ya, abstraksi. Abstraksi yang dibentuk oleh namanya human, oleh manusia. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang salah satu ciptaan yang paling sempurna. Ini nggak akan ada tandingannya lagi gitu loh ya. Namanya free will yang hanya ada pada manusia gitu. Dan ini benar-benar alat untuk survive banget ya di zaman yang serba AI. Menurut Daniel Goleman juga AI atau emotional intelligence gitu, ini hanya dimiliki manusia dan dan manusia ini akan menggunakan AI untuk kepentingannya. Udah sampai situ. Maka untuk bertahan di zaman yang serba AI adalah mengolah emosi. Oke. Mengolah emosi gitu kan, mengatur kembali ya kan terkait emosi, terkait keinginan, motivasi dan sebagainya. Ini ya AI mah istilahnya dia ngurusin soal IQ. Kenapa bisa begitu? Karena mereka AI gitu, ini big data, ya kan? Big data. Lu searching apa kek gitu kan? Searching terkait pengen belajar soal programming, ya kan? Terkait programming, terkait pengen belajar soal statistik, matematika, semua AI tahu. Karena didesain untuk seperti itu. Tapi keinginan untuk tahu, ini dia. Keinginan untuk tahu ini hal yang mahal. Enggak semua orang punya. Oke? Jadi keinginan untuk tahu hal-hal seperti programming, statistik, ini hal yang mahal untuk manusia. Maka hal ini mesti dijaga melewati pengaturan emosi yang stabil. Seperti itu ya guys ya.